selamat pagi dan selamat berbahagia buat kita semua dimanapun berada. Saya ingin berdiskusi hari ini sampai sore, tapi tergantung dari saudara-saudara saya Kristen. Dari Islam siapa yang bersedia, ayo kita berdiskusi dengan baik. Oke, selamat siang menjelang besok. Di sini saya Zulkifli bersedia berdiskusi dengan Anda. Silakan angkat topik. Saya pertama-tama kita harus ada perjanjian ya. Pertama-tama sesuai topik yang kita angkat dan bertanya jawab. Jangan kita marah atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada sesama, yang menyakiti sesama ya. Tapi kita ingin diskusi tentang kitab kita, kedua kitab ini, agar kitab kita memahami sama-sama. Kalau saya ingin berdiskusi dengan kitab saya, yaitu Alkitabnya saya, dan saya juga ingin tahu Al-Quran itu seperti apa. Jadi kita sama-sama berdiskusi, kita bertanya jawab, terus kita kasih sanggahan ya. Baik, saudaraku, sangat menarik tawaran ini. Tapi kalau saya sih lebih cenderung kita membahas tentang Tuhan saja, Sang Pencipta, supaya kita netral. Jadi saya tidak perlu membahas kitab saudara juga tidak perlu membahas kitab saya. Kita membahas Tuhan saja secara universal. Seperti apa sih Tuhan itu menurut saudara dan menurut saya? Itu lebih baik menurut saya loh ya. Makanya kita diskusi dulu. Saya kan Kristen. Nah, saya bertanya karena kamu kan tahu Taurat. Nah, Taurat itu kan fungsinya apa sih? Sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, dan bagaimana itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, fungsinya itu kitab Taurat. Kalau sebagai Islam, coba jelaskan apa fungsinya Taurat itu. Jadi gini, dengan kita membahas konsep Tuhan, maka nanti akan merembet kepada Torah, kepada Gospel, kepada Al-Quran. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengkaji materi yang netral dulu. Tuhan aja dulu yang kita bahas. Siapa Tuhan menurut saudara? Silakan. Terima kasih atas pertanyaan dari saudara. Pertanyaan bahwa Tuhan itu siapa? Nah, Tuhan adalah satu. Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan itu cuma satu. Pertama, saya akan menjawab bahwa dalam Kristen ada tentang Allah Tritunggal. Allah Tritunggal sejatinya adalah ada 3 fungsi atau 3 pribadi. 3 pribadi yang pertama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa fungsinya Allah sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anak adalah juru selamat sebagai juru selamat untuk umat Kristen, dan Roh Kudus sejatinya untuk orang-orang yang percaya dan yang memiliki roh dari Tuhan. Itu jawaban saya, saudara. Terima kasih untuk Ara, bahwa Mas Ar ini udah bertanya tentang siapa itu Tuhan dan fungsinya seperti apa. Nah, Tuhan itu adalah Sang Pemberi. Sesuai dalam hukum Taurat bahwa Tuhan itu adalah pemberi dan penyelamat, sebagai hayat dan terang dalam diri seseorang, sehingga mengasihi kepada umat manusia. Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi pada kita semua, mengasihi saudara dan mengasihi saya. Dia tidak memandang siapa saudara dan siapa saya, walaupun perbedaan, kita berbeda agama, tapi dia adalah Sang Pemberi dan Sang Pengasih. Dia adalah Sang Pencipta. Mulai dan dia menciptakan langit, semulanya dia menciptakan manusia, sehingga kita saat ini ada
Sebenarnya kita itu satu. Cumanya kalau kita hanya karena perdebatan-perdebatan yang ada, sehingga kita melupakan arti dari makna dari Tuhan. Jadi terima kasih saudara sudah bertanya seperti itu. Ini namanya diskusi yang baik. Kalau seperti ini kan kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, pasti kita percaya bahwa semuanya itu tahu bahwa Tuhan itu adalah Sang Pengasih, Sang Pemberi, Sang Pencipta. Itu jawaban saya, saudara. Terima kasih. Baik, kita sepakat sampai di sini. Pemahaman saudara dengan saya itu sama, bahwa Sang Pencipta itu satu. Ya, Sang Pencipta itu adalah Khalik, dan ciptaan itu disebut dengan sebutan makhluk. Dan jadi apapun yang diciptakan itu namanya makhluk, dan yang pencipta itu namanya Khalik, cuman satu. Di dalam iman Yahudi disebut dengan sebutan IHWH atau Hasem. Ya. Kalau di dalam Kristen mungkin disebut dengan sebutan Bapa. Kalau di dalam Islam jelas disebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, di dalam Al-Quran, Tuhan yang maha penyayang lagi maha pengasih itu disebut dengan sebutan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kita sepakat sampai di situ. Oke, sekarang saya ingin tahu, menurut saudara, Sang Khalik ini, Sang Pencipta ini, tentu Anda mengakui bahwa dia ini adalah esensi yang maha kuasa. Dia maha kuasa. Nah, menurut saudara, apakah pada dirinya ada sisi kelemahan? Silakan. Gak usah, Pak. Jangan mau membahas sesuatu yang berkaitan dengan iman. Gak ada juntrungannya. Kita membahas tentang kisah-kisah di dalamnya aja, kaitannya dengan kitab. Kalau membahas tentang Tuhan, ya nanti ngomong sama orang Buddha beda lagi kok. Itu kan kaitannya sama kepercayaan, iman kan. Iya, bagaimana bisa menyebutkan iman mana yang benar? Ya nggak bisa. Kita tentang kritis kitab aja, kritis kitab. Kaitannya dengan dualitas agama ini antara Islam dengan Kristen, itu dikaji. Jangan mau dibahas tentang ketuhanan. Ya ketuhanan berbeda. Tuhan aja itu istilah kekristenan kok, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang menjadi masuk ke terjemahan sehari-hari kok, bahasa sehari-hari. Jangan mau, Pak, jangan mau. Dia itu, Zuluk itu cuman gak berani kitabnya dikritisin. Iya, dia itu maunya mengkritisin kitab orang. Kalau di saat mengkritisin kitabnya sendiri, Zul itu akan membuat protokoler yang banyak tuh. Kamu bisa ngerti bahasa Arab kah? Pura Wijaya nggak ilmu? Lo ilmu tentang kitab kita aja dia nggak tahu kok. Tentang Pardes, mana tahu dia. Tentang hermeneutik, nggak ada yang tahu kok. Nggak pernah make itu kok menurut dia. Dipikirnya cuma dia doang yang punya kitabnya, punya ilmu. Enggak, memang gitu. Dia Zul memang seperti itu. Gembel. Ya, terima kasih. Kita sepakat bahwa kita pendapatnya sama. Tapi kalau pertanyaan seperti ini, apakah Tuhan itu ada sisi kelemahan? Ya, saya jawab saja yang simpel, bahwa Tuhan itu tidak ada sisi kelemahan. Karena kita sebagai manusia, kita tidak bisa menilai Tuhan. Karena sebab kalau kita menilai Tuhan, maka itu adalah sebuah pelanggaran Taurat Tuhan. Itu jawaban saya, saudara. Baik, terima kasih saudara Philip. Maksud saya gini loh, yang saudara paparkan itu kan adalah Tuhan saudara, sembahan saudara. Maksud saya gini, Tuhan secara umum gitu ya, pemahaman seluruh umat manusia selaku ciptaan terhadap pencipta, itu maksud saya. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu satu, adalah hal yang satu, matahari juga satu, bulan juga satu. Apakah mereka kemudian itu adalah Tuhan? Kan bukan. Nah, untuk itulah kemudian saya mengajak saudara untuk mendefinisikan Sang Pencipta itu menurut saudara itu seperti apa. Bukan siapa Tuhan itu, bukan. Tapi Sang Pencipta itu definisinya seperti apa menurut Anda? Silakan. Oke. Saya menemukan adanya ketidaktegasan saudara tentang kemahakuasaan Tuhan.
eh, saya melihat saudara seakan-akan ragu bahwa Tuhan itu maha kuasa dan tidak memiliki sisi kelemahan. Mungkin karena menurut konsep yang Anda imani, Tuhan itu jadi lemah. Bahkan Tuhan menurut saudara itu bisa dibunuh oleh ciptaannya. Nah, sekarang saya tidak mau masuk ke ranah kitab terlebih dahulu. Saya hanya ingin penjelasan dari saudara, apakah saudara di dalam memahami atau memegang keyakinan saudara saat ini itu landasan asalnya, landasan utamanya adalah akal atau iman, percaya, ya? Apakah itu karena landasan akal atau landasan percaya, kaitannya dengan Tuhan yang Maha Kuasa tadi? Silakan. Nah, saya akan bertanya kepada saudara, sebagai Allah yang hidup dan sebagai Allah yang hidup untuk selama-lamanya, ada pemahaman saudara. Saya tidak mengaitkan agama saudara dan lain sebagainya, tapi saya hanya ingin tahu pemahamannya saudara, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup menurut saya, menurut agama saya dan saya sendiri, bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Nah, menurut saudara, apakah dalam pribadi saudara, apakah benar Allah itu adalah Allah yang hidup? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Di dalam Islam, dalam keyakinan saya, Tuhan itu disebut dengan sebutan Al-Hayyu, Maha Hidup. Makanya Al-Hayyu itu Maha Hidup, makanya dia tidak pernah berawal. Dia tidak punya awal dan tidak punya akhir. Karena kenapa? Karena dia Maha Hidup. Karena dia Maha Hidup, maka tidak ada sedetik pun bagi dirinya untuk mati. Ya. Tidak ada sedetik pun bagi dirinya untuk mati, karena dia Maha Hidup. Dia disebut dengan sebutan Al-Hayyu. Jadi sifat yang melekat pada diri pencipta itu disebut Al-Hayyu, yaitu yang Maha Hidup. Nah, bagaimana menurut saudara? Apakah Tuhan yang Maha Hidup ini pernah mengalami kematian? Silakan. Justru karena itu, saudara, kalau kita menggunakan akal, berarti sandaran kita itu adalah Allah. Maksud saya, ketika kita menggunakan akal dalam mempercayai segala sesuatunya kaitannya dengan iman kita, kepercayaan kita, maka jelas kita akan bersandar kepada Sang Pencipta satu-satunya Tuhan yang benar. Itu kalau kita menggunakan akal dalam memfilter kebenaran sebuah informasi. Tapi kalau kita hanya berdasarkan iman, maka tai kambing juga bisa rasa coklat kalau hanya berdasarkan iman. Jadi menurut saya, segala aspek yang berkaitan dengan keyakinan, filter utamanya adalah akal. Karena kebenaran itu mutlak harus difilter oleh akal. Iman soal belakangan. Iman soal belakangan. Harus ditelaah melalui akal dulu. Baru kemudian dipercayai dan diimani. Nah, dengan kata lain, bahwa ketika kita percaya bahwa esensi Tuhan itu adalah pohon kayu, maka kita tidak bisa sekonyong-konyong mengimani. Harus kita kaji dengan menggunakan akal. Benarkah Sang Pencipta itu berupa pokok kayu, kan gitu. Nah, kembali kepada pembahasan. Kalau Tuhan itu tidak punya kelemahan, apakah mungkin Tuhan itu akan menjelma menjadi makhluk yang lemah? Bagaimana menurut saudara? Saudara, saya hanya ingin menjelaskan bahwa tadi saya sebenarnya sudah jawab sih, cumanya saudara sudah belum memahami secara detail bahwa Allah itu punya kelemahan atau tidak. Nah, saya menjawab. Pertama, saya tegaskan Allah itu tidak punya kelemahan. Sebab kalau kita menilai Tuhan, maka kita melanggarkan sebuah dosa yang paling besar. Dan yang kedua, pertanyaan saudara, saya akan menjelaskan apakah saudara
uh, hanya melalui akal saja atau benar-benar mengimani Tuhan? Ya, saya mengimani Tuhan dengan dari hati saya. Kalau akal itu cuma akal manusia, tetapi dalam firman Tuhan jelas-jelas, barang siapa menurut kehendaknya sendiri, maka tidak akan bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi barang siapa yang bersandar kepadaku, maka itu akan bisa melakukan segala sesuatu. Saya benar-benar mengimani bahwa Tuhan itu adalah Sang Juru Selamat. Oke, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan saudara, saya menanggapi dulu pernyataan-pernyataan saudara bahwa dasar pijakan dalam mempercayai segala sesuatunya itu adalah hati. Kalau itu menurut saudara, ya itu menurut saudara silakan aja. Kalau menurut saya beda lagi. Kalau menurut saya itu filter utama adalah akal. Kenapa kemudian saya mengatakan akal? Karena ajaran agama itu, termasuk agama saudara, ya, pengantar pertama yang sampai kepada kita itu, yang harus kita jadikan acuan adalah sesuatu yang berbentuk tekstual. Apa itu kitab suci, ya kan? Nah, ketika kita menerima kitab suci atau penggambaran keinginan Tuhan terhadap kita selaku penciptaan, maka yang pertama yang harus merespon bukan hati dulu, tapi akal dulu. Contoh, ketika kemudian Allah menyatakan diri, ya kan? Menyatakan diri melalui penciptaan, maka yang muncul kemudian yang ada dalam benak kita itu adalah akal. Bagaimana akal merespon alam semesta ini, bukan hati yang merespon. Seperti kejadian yang terjadi pada Abraham. Apakah Abraham langsung mengimani bahwa Hasim itu adalah Tuhan? Tidak. Tetapi dia secara runut mengimani keberadaan Tuhan itu dengan menggunakan akal, mencari kebenaran dengan menggunakan akal. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika ada sosok yang kita imani bahwa dia itu adalah sesuatu yang sesuai dengan hati tapi tidak sesuai dengan akal, maka itu ditolak. Contoh misalnya, bara api. Di dalam hati kita mengatakan, pegang aja, itu pasti dingin. Ini hati loh yang mengatakan itu. Hati mengatakan, pegang aja, pasti dingin baranya. Ini hati yang mengatakan. Begitu dipegang ternyata apa kenyataannya? Panas. Kenapa? Karena filternya melakukan itu hati. Tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Tapi ketika kita menelaah menggunakan akal, begitu kita lihat bara api, maka yang muncul kemudian adalah panas. Jangan disentuh, melepuh tangannya kalau disentuh. Tapi kalau hati, bisa jadi, percaya aja, pokoknya pasti dingin, kayak es. Begitu dipegang, ternyata tangan menjadi melepuh. Itulah kesalahan ketika Anda menggunakan filter hati sebelum akal. Yang benar menurut saya akal dulu, baru hati. Nah, kemudian Anda bertanya tentang tentang kitab Torah. Kitab Torah itu kan adalah kitab yang menurut iman saudara-saudara kita Yudaism itu adalah instruksi. Instruksi ini apa maksudnya? Instruksi ini adalah perintah dan larangan. Ketika ada instruksi, perintah dan larangan, baik itu yang ada di Bereshit, Shemot, Wayikra, Bamidbar, atau Devarim, itu adalah tentu merupakan sebuah tuntunan dari Allah kepada manusia. Itulah yang disebut dengan syariat. Itulah yang disebut dengan syariat. Ya, itulah yang disebut dengan aturan Tuhan yang berupa keyakinan. Nah, orang yang menjalankan instruksi ini, maka dia berada dalam posisi hidup dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam ruh dan kebenaran adalah mereka yang melakukan hukum Tuhan, instruksi Tuhan, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan. Jangan engkau makan babi. Hatinya mau, tapi karena tunduk kepada perintah Tuhan, maka dia membatasi diri untuk tidak makan babi. Itu namanya menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa yang membenarkan dia tidak makan babi? Kitab suci yang melarang. Siapa yang membuat dirinya bersabar untuk tidak melanggar perintah itu? Hatinya yang tunduk kepada Tuhan. Maka itulah yang disebut dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Jadi ketika Anda mengatakan apa Torah itu adalah instruksi dari Tuhan antara perintah dan larangan. Ketika dilarang, jangan kau makan babi, maka jangan makan babi. Jangan ada sembahan lain selain daripada Hasem, maka jangan menyembah manusia atau burung merpati. Jangan kau mengambil barang orang lain, maka jangan melakukan pencurian. Dan lain-lain seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan instruksi Tuhan atau Torah. Perintah Tuhan untuk dilaksanakan, larangan Tuhan untuk ditinggalkan. Nah, itulah yang disebut menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan dilarang makan babi, kemudian mengaku bahwa dia telah menyembah dalam kebenaran. Seperti itu. Jadi gini saudara, kita kita menjawab dan kita memahami, kita jangan saling menjatuhkan. Ya, maksud saya, saudara kan sudah tahu bahwa kita adalah berbeda dalam mengimani Tuhan. Setiap individu pasti berbeda. Nah, menurut saya, kalau kita mengimani Tuhan ya melalui hati, bukan melalui akal budi manusia, bukan melalui pemikiran manusia. Tapi kalau hanya melalui pemikiran manusia, tidak bersandar kepada Tuhan, maka sama dengan sia-sia apa yang dilakukan oleh saudara. Tetapi kalau kita ingin melakukan yang terbaik kepada semua manusia, maka harus beserta dengan iman dan beserta melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik sudah cukup bahwa saudara dalam melakukan. Tapi soal penggajiannya, kalau kita menggaji, kalau contohnya tadi ibaratkan pohon kan, apakah benar pohon itu adalah sebuah pohon atau sebuah batang saja kan? Itu kan contoh. Nah, kita kan ya secara manusia kan kita sudah dikasih talenta untuk bagaimana kita untuk melogika sebuah pohon itu apakah benar pohon atau tidak. Ya itu kan soal kemudiannya. Nah, tanpa iman saudara, maka semuanya akan sia-sia. Kalau kita hanya pakai logika dan juga pakai akal, itu akan sia-sia. Kita harus beriman, bertekun, dan sesuai perbuatan kita yang baik, tidak nyinyir, tidak melakukan segala hal yang berkaitan dengan dosa, maka itu akan berjalan dengan lancar. Itu jawaban saya saudara. Nah, pertanyaan saya, menurut pemahaman saudara, kan dalam firman saya dalam Taurat, karena saudara juga pasti mengenal Taurat Tuhan. Nah, apa sih Taurat Tuhan menurut saudara? Fungsinya seperti apa sih menurut saudara sehingga Tauratnya kita harus melakukan yang sesuai Taurat dan firman-Nya itu? Apa menurut saudara sebagai saudara atau pribadinya saudara? Saya tidak mengatakan bahwa tidak berkaitkan tentang agama saudara. Saya hanya bertanya tentang pribadi saudara. Kalau menurut kehendak kita masing-masing, tentunya berbeda. Nah, Taurat itu fungsinya seperti apa menurut saudara? Saudara belum menjawab apakah Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu bisa berubah menjadi sosok yang tidak maha kuasa. Begini saudara, terima kasih saudara R sudah bertanya apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi sosok yang lain. Jadi kalau saya mengatakan ya bisa berubah jadi sosok yang lain, bisa, karena dia adalah Tuhan. Tapi dalam iman Kristen, kami mengenal bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal artinya bahwa Tuhan yang Maha Besar atau Bapa, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi, serta seluruh isinya yang dikenal dalam Kristen. Nah, yang kedua Allah Anak. Allah Anak
yaitu Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya buat umat-umat pilihannya. Umat pilihannya siapa sih? Umat pilihannya yaitu tentunya orang Kristen yang mempercayai dan meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus berasal dari Roh Tuhan. Nah, di mana kita tahu sejatinya bahwa roh, kalau sebab kita tidak memiliki roh dalam kehidupan kita, maka akan sia-sia, yaitu Roh Tuhan. Kita kembali pada kejadian permulaan bahwa manusia diciptakan melalui roh, yaitu melalui tanah liat yang sudah yang Tuhan berikan secara keajaiban. Tuhan itu memberikan roh kepada tubuh manusia sehingga kita sekarang ini bisa bernapas dan bekerja, beraktivitas, karena Tuhan adalah Sang Pemberi. Jadi roh itu adalah sejatinya bahwa roh adalah Tuhan, roh Tuhan, sehingga kita tidak ada yang bisa membantah itu. Ya benar, apakah Tuhan itu bisa berubah menjadi sosok yang lain? Ya bisa, karena Dia adalah Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kalau manusia untuk berubah menjadi sosok yang lain, tidak mungkin, karena kita hanya cuma manusia biasa. Kita hanya melakukan kehendak Bapa, kehendaknya yang apa yang ada dalam Taurat atau firman-Nya, itu kita hanya bisa melakukannya dengan hidayat dari Tuhan. Itu jawaban saya, saudara. Mungkin sangat panjang, saudara juga pusing untuk mendengar. Itu kan konsep doktrin yang dari Kristen ya. Tadi ini kan ceritanya dari awal kita membahas tentang Tuhan dalam materi, tidak membawa kitab suci, tetapi pemahaman secara universal. Tapi nggak apa-apa, itu iman Anda. Berarti apa yang Anda paparkan ini bertentangan dengan pengajaran Yesus. Karena Yesus ketika Dia mengajar di bait suci ataupun terhadap Bani Israel kala itu tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah bentukan baru dari Tuhan, atau Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Itu Yesus tidak pernah ajarkan. Saya kira kita tidak perlu masuk ke sana, karena Anda, saya yakin, akan keteteran ketika saya menggunakan dalil-dalil pembuktian bahwa Yesus itu tidak mengajarkan hal yang Kristen imani, bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Mending kita membahas tentang konsep Tuhan menurut akal. Ya, kita tidak perlu masuk ke ranah kitab, tetapi menurut akal aja dulu. Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Menurut saudara, kalau punya, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Kalau Dia maha kuasa, berarti Dia tidak punya sisi kelemahan. Itu aja dulu. Jadi kita nggak perlu masuk ke ranah kitab. Saudara belum jawab tentang apa fungsi Taurat Tuhan terhadap pribadi saudara. Jadi itu saudara belum menjawab dari tadi. Saya ingin mengulangi apa fungsi Taurat Tuhan dalam pribadi saudara. Saya tidak memberikan pertanyaan yang banyak. Itu aja pertanyaan, hanya itu. Jadi saudara harus menjawab ya. Secara signifikan, saya tidak pernah merasakan fungsi Torah kepada saya, karena saya tidak pernah melihat kitab Torah itu seperti apa. Disebabkan karena saya bukan Yudaism, saya bukan Bani Israel, ya, bukan dari keturunan Ishak. Jadi tidak ada. Sama seperti Anda pun pasti akan mengatakan itu, kecuali kalau Anda mengatakan bahwa Torah itu adalah PL. Tapi menurut saya PL itu bukan Torah. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa fungsi Torah dalam arti kata PL kepada saya, ya saya bisa katakan bahwa dari PL itu saya bisa mengetahui kebenaran Tuhan, bahwa apa yang ada di dalam Al-Quran itu betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Bani Israel.
Itu. Sehingga dari perjanjian lama saya bisa tahu, oh seperti ini loh perbandingan yang diluruskan oleh Al-Quran yang ceritanya ada di dalam perjanjian lama. Tapi kaitannya dengan kitab Torah itu saya tidak pernah lihat. Karena yang saya lihat hanya PL, kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia, dan itu bukan Torah. Saya pastikan 100% itu bukan Torah. Seperti itu. Jadi gini saudara, saya akan menjawab bahwa konsep atau pemahaman saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, saya mengatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Saya ulangi, tidak memiliki kelemahan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, dia kan pemberi hayat, pemberi semangat, mengasihi kita dalam melakukan segala sesuatu yang baik, sehingga kita bisa berbuat dan baik. Jadi kita tidak boleh menafsirkan bahwa Tuhan itu punya kelemahan. Saya mengatakan sekali lagi, Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Saya ulangi, Tuhan itu tidak memiliki kelemahan. Itu secara akal ya. Oke, saya menghargai pendapat saudara. Artinya ketika Tuhan itu tidak memiliki kelemahan, berarti dia tidak memiliki sisi kemanusiaan. Kalau dia memiliki sisi kemanusiaan, berarti jelas Tuhan itu memiliki sisi kelemahan. Karena manusia itu lemah. Ya, karena manusia itu lemah. Terbukti mati, dibunuh, ketakutan, was-was, berdoa kepada Tuhan. Ya toh? Teriak memanggil Tuhan. Nah, itulah sisi kelemahan. Dan mustahil Tuhan seperti itu. Artinya kita sepakat bahwa Tuhan itu tidak memiliki sisi kelemahan. Untuk itulah Tuhan tidak memiliki sisi kemanusiaan. Jadi gini saudara, kan kita kan tidak mengutip tentang Yesus. Tetapi kalau kita mengutip tentang Yesus, maka kita akan beralih kepada firman. Nah, kita kan hanya diajak tadi kan tentang bagaimana kita cara pakai logika dan juga cara akal sehat manusia. Nah, kalau cara akal sehat manusia tentunya berbeda dengan kitab. Nah, dalam kitab tentunya banyak aturan yang ini tidak boleh dilakukan, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dibuat, ini boleh dibuat. Sehingga dalam kitab itu banyak pemahaman-pemahaman atau doktrin yang berbeda. Jadi saudara melanggarkan pemahaman saudara itu melanggar perjanjian saudara sendiri. Justru yang mengungkit tentang Yesus itu kan saudara tadi, iya kan? Ketika saya bertanya kepada saudara, apakah Tuhan itu maha kuasa dan memiliki sisi kelemahan? Saudara mengatakan Tuhan itu maha kuasa dan tidak memiliki sisi kelemahan. Nah, lalu kemudian Anda mengaitkan Bapa itu maha kuasa, tetapi di dalam iman Kristen, kata saudara. Tapi dalam iman Kristen, Bapa itu adalah yang perkasa, kemudian Yesus itu adalah anaknya, kemudian muncul lagi Roh Kudus. Kan saudara yang membahas ke dalam. Nah, oke, kita tinggalkan itu. Sekarang saya mengupas kembali kepada topik kita. Apakah ketika Tuhan itu tidak memiliki sisi kelemahan, ya, maka Tuhan itu bisa menjelma menjadi makhluk, di mana kita tahu bahwa makhluk itu lemah. Itu gimana? Anda mengatakan bahwa Allah itu maha kuasa dan tidak memiliki sisi kelemahan. Nah, sekarang saya tanya kepada saudara, apakah ketika Tuhan itu maha kuasa tidak memiliki sisi kelemahan, itu berarti Tuhan itu tidak bisa menjelma menjadi sesuatu yang lemah? Coba Anda jawab ini dulu. Kamu ini tadi malam sudah saya bicara panjang lebar, tapi kamu belum nggak masuk. Kan saya sudah bilang, tanpa Roh Kudus kamu tidak akan pernah mengerti dan memahami. Apapun firman Tuhan yang disampaikan ibaratnya seperti pergi tapi tidak masuk. Seperti mutiara dibuang ke kandang babi. Kan saya bilang, dia manusia. Selama dia hidup di dunia, dia 100% manusia. 100% Tuhan. Dia manusia, dia punya kelemahan. Dia menangis kalau dia sedih. Dia lapar, dia haus, dia bisa kencing, dia bisa berak. Seperti teman-temanmu bilang.
bahkan akhirnya sampai mati. Tapi dia Tuhan, 100% Tuhan, karena dia bisa membangkitkan orang mati. Lazarus yang mati 4 hari lamanya sudah mengeluarkan bau busuk. Saat dia tahu, dia menangis dan dia memanggil Lazarus keluar, dan ia keluar dengan kain kafan yang masih membalut di badannya, padahal sudah mengeluarkan bau busuk. Itu hanya Tuhan yang bisa. Yesus saat hidup di dunia 100% manusia, 100% Tuhan. Karena dia Tuhan, dia bisa mengubah air menjadi anggur. Dia Tuhan, dia bisa menghidupkan orang mati 4 hari. Dia Tuhan, dia bisa memelihara orang buta. Dia Tuhan, dia bisa mentahirkan orang kusta. Dia Tuhan, dia buat orang lumpuh bisa berjalan. Itu mujizat, kuasa mujizatnya. Anda nih percuma ya, tadi malam saya bicara panjang lebar, kamu tidak tangkap. Makanya saya bilang, ibarat mutiara buang ke kandang babi. Ya, percuma. Karena tadi malam saya bahas kok. Pertanyaan kamu ini tadi malam saya bahas. Kenapa kamu tidak bisa menerima? Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Karena Roh Kudus tidak ada di dalam diri kamu. Nah, Bro Jul, ya, yang Anda maksudkan Yesus datang untuk menggenapi Taurat, ya, tidak satu titik pun yang akan dihilangkan sebelum Taurat itu digenapi. Ya, artinya itu begini. Ya. Taurat diturunkan oleh Allah itu justru membuktikan bahwa manusia ini berdosa. Paham ya? Kalau Yesus mengajarkan kalau kau menjalankan hukum Taurat, ya, engkau akan dihukum dengan cara hukum Taurat. Nah, tetapi aku datang ini membawa kasih karunia. Ya, bukan berarti tidak boleh melakukan Taurat, harus melakukan Taurat. Tetapi Taurat yang apa yang harus dilakukan? Gitu, bukan ritualnya. Ya, inti ajaran Taurat itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu inti ajaran Taurat, bukan ritualnya. Paham ya? Bukan fisikalnya. Itu yang ditekankan oleh Yesus. Jadi kalau Yesus itu mengajarkan, dulu orang menyembah itu pakai ritual. Menyembah Allah di gunung ini, di gunung itu, menghadap ke timur, menghadap ke barat, menghadap kota Yerusalem, kota suci. Itu ritual. Yesus ngomong, sekarang saatnya orang tidak perlu menyembah lagi dengan ritual, tetapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Menghasilkan buah, menggenapi Taurat itu dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia. Ya, Yesus ngomong, kalau keagamaanmu tidak lebih daripada orang Farisi, engkau tidak layak di hadapanku. Artinya apa? Yaitu melakukan Taurat itu. Intinya Taurat itu ya mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Nah, kalau orang Farisi itu cuman mengasihi ritualnya aja, ngomongnya mengasihi Tuhan. Itu banyak contoh di Bible. Ya, waktu berdoa, berdiri di persimpangan jalan. Ya, waktu di dalam bait Allah, orang Farisi berdoa dengan menepuk dada. Allah, aku bersyukur karena aku tidak dilahirkan sebagai pemungut cukai, orang berdosa itu. Loh, itu cuman ngomongnya mengasihi Allah, tapi sesama manusia enggak. Lah, Tuhan Yesus itu enggak mengajarkan itu. Menggenapi Taurat itu harus mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Gitu, itu yang dituntut sebagai orang Kristen, melebihi orang Farisi. Karena orang Farisi itu cuman mengasihi Allah tok. Ya, bahkan Tuhan Yesus pernah menyindir, kau ngomong mengasihi Allah,
Tapi kau tidak memperhatikan orang tua, tidak memperhatikan janda-janda miskin, anak yatim piatu. Itu sama juga bohong. Nah, gitu loh. Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Itu karena terbukti manusia itu tidak bisa melakukan hukum Taurat. Itu intinya ajaran Yesus. Jadi tidak perlu ritual lagi. Yesus memang orang Yahudi. Ya. Kita mesti perlu belajar banyak. Saya senang kalau ada muslim yang tanya gini. Ya, biar tahu gitu loh. Bagaimana Anda mengatakan mengasihi Allah dengan segenap hati, sementara saudara melanggar semua perintahnya? Itu gimana ceritanya? Roh Kudus itu yang mengilham kepada semua orang, sehingga dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan dia akan memberitahukan siapa Yesus sebenarnya. Karena Roh Kudus tidak di dalam diri kalian, kamu. Makanya kamu tidak bisa menerima ketuhanan Yesus. Bukankah tadi malam saya ada baca salah satu ayat dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang ke-26? Ya, ayat yang ke-26. Di mana kupingmu? Kamu tidak baca, tidak mendengar apa kata saya tadi malam. Pantasan ya, ibarat mutiara saya buang ke kandang babi, percuma. Kamu tidak mendengar apa yang saya katakan tadi malam kan? Kamu masih bertanya apa itu Roh Kudus, pertanyaan yang sama yang tadi malam kamu tanyakan, sekarang kamu tanyakan lagi. Memang hatinya bebal, tidak ada Roh Kudus. Pertanyaan yang sama diulangi, ulangi dan ulangi. Pertanyaan ini kan tadi malam kamu sudah tanya dan saya sudah jelaskan. Saya ambil ayatnya, apa itu, siapa itu Roh Kudus. Tapi kamu bertanya lagi siang ini. Bebal. Bukan. Maksud saya, Roh Kudus itu menurut Yesus itu kayak mana? Roh Kudus itu berasal dari bahasa apa gitu loh, Mbak, maksud saya. Kok tiba-tiba muncul ada Roh Kudus? Bukannya satu-satunya Tuhan itu hanya Allah yang ada di surga, Mbak? Kok tiba-tiba ada Roh Kudus lagi? Ini Tuhan dari mana lagi nih, Mbak? Apa sih Roh Kudus ini, Mbak? Dari semalam memang Mbak itu ngajarin saya Roh Kudus. Roh Kudus itu apa sih? Menurut Mbak ini Roh Kudus ini apa? Dan itu Roh Kudus itu berasal dari kata apa? Bahasa apa gitu loh? Dan apa definisi daripada Roh Kudus itu? Saya belum paham maksud Mbak ini apa. Jadi gini bro, kita supaya jangan salah paham, supaya kita jernih, supaya kita dialognya baik, diskusinya baik. Jadi kita jangan mengutip tentang firman. Kita pakai saja secara logika. Kalau menurut saudara kan harus pakai logika. Nah, jadi saya ikut saja. Kalau pakai logika ya, kalau pakai firman ya, saya ikuti. Jadi gini saudara, kan kita kan berbeda. Tentunya pemahamannya berbeda. Iya kan? Dalam pemahamannya tentu berbeda. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa Sang Sejati itu bukan makhluk. Tuhan itu bukan makhluk. Kalau dia makhluk berarti sama seperti kita, seperti manusia. Iya kan? Nah, kalau yang dikatakan Tuhan atau Allah, Bapa yang besar, itu bukan makhluk bro. Dia adalah Sang Pencipta, sejatinya pencipta, sejatinya pemberi, pengasih. Jadi sehingga kita tahu bahwa Tuhan, ibarat ini kalau secara logika, kan Mas Bro-nya katakan logika. Kalau logika itu berbeda dengan pemahaman dalam kitab. Kalau logika bisa kita pakai logika, contohnya air dingin dan air panas, kita bisa membedakan air panas itu seperti apa dan air dingin itu seperti apa. Jadi kita tidak usah kutip banyak hal, banyak firman yang saya punya, bahwa saya bisa menjawab itu, bukan saya menyerah, tapi saudara menjawab terus mengaitkan
firman lagi. Saya ini belum bertanya dari tadi, tapi saya ingin tahu pertanyaan saudara apakah benar atau tidak. Bertanya terus, kan saya tinggal menjawab bahwa Tuhan itu adalah Sang Pemberi. Bukan, saya tidak maksudkan bahwa Tuhan Yesus, tapi Tuhan itu Allah Bapa. Karena Allah itu sejatinya Allah Sang Pemberi. Jadi tidak boleh kita mengambil ilustrasi yang berbeda. Ya. Kan kita itu kan cuma manusia biasa. Kalau kita menafsirkan bahwa Tuhan itu bisa berubah, tetapi dalam firman Tuhan, saya katakan lagi, tetapi dalam firman Tuhan yang saya yakini, bisa kalau dia berubah, karena dia adalah Tuhan. Bisa dia berubah karena dia adalah Tuhan. Tetapi kita tidak boleh menafsirkan yang belum kita ketahui. Mungkin itu jawaban saya, saudara. Tolong pahami. Jadi kita itu berbeda, tapi tolong pahami. Oke, artinya bahwa Tuhan kita itu berbeda. Tuhan saya itu maha kuasa, tidak bisa menjelma menjadi apapun. Itu Tuhan saya. Artinya Tuhan saya itu tidak memiliki sisi kelemahan. Nah, kalau Tuhan saudara punya sisi kelemahan, karena bisa menjadi makhluk. Atau Anda mengingkari bahwa Yesus itu bukan makhluk. Tentu Yesus itu makhluk, bukan? Karena dia adalah anak manusia. Nah, kesimpulannya adalah Tuhan Anda memiliki sisi kelemahan. Mau Anda mengatakan tidak, terbukti Yesus itu adalah Tuhan menurut saudara. Ya toh? Dan dia punya sisi kelemahan. Artinya sang sejati itu memiliki sisi kelemahan karena dia mampu, karena dia bisa menjelma menjadi manusia. Artinya dia bisa menjadi lemah. Kalau dalam ajaran agama Islam, Tuhan itu nggak bisa menjadi lemah. Sedetik pun. Apalagi sampai berpuluh-puluh tahun. Seperti itu, kawan. Coba tunjukkan apa yang dilanggar oleh orang Kristen. Nah, paling kau bilang nanti sebab kau menuhankan manusia. Paling kan itu. Ya. Nah, itu iman Kristen, Anda tidak ngerti berarti. Ya. Orang Kristen tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan manusia. Yesus itu adalah memang Tuhan, nggak perlu dituhankan lagi. Nah, untuk memahami ketuhanan Yesus, itu kau mesti baca Alkitab. Apa buktinya Yesus itu Tuhan? Ya, jangan dipilah-pilah. Kalau kau baca Alkitab dipilah-pilah, kau harus percaya keseluruhan isi Alkitab. Paling itu aja yang kau omong. Ya, kau melanggar apa? Kira-kira orang Kristen yang melanggar aturan agama itu apa sekarang? Nah, gitu aja loh. Ya, ada enggak orang Kristen yang membunuh orang beragama lain? Ada enggak orang Kristen membongkar masjid? Ya, melarang orang Islam beribadah. Kau lihat aja di negara-negara kafir itu, di Amerika, di London, itu orang Islam itu kasih kebebasan, tidak ada yang dilarang. Tapi kalau kau lihat di Irak, Iran, Mesir, itu banyak orang Kristen yang dilarang beribadah. Di Cina, banyak. Tapi kalau di negara-negara kafir, Jerman, Belanda, orang Islam bebas. Nah, apa yang dilanggar oleh orang Kristen dari ajaran agamanya? Coba tunjukkan. Gitu loh. Kalau kau ngomong, oh karena menuhankan manusia, lah itu salah Anda berarti. Ya, itu udah menyangkut iman lain. Anda harus memperdalam lagi itu, ya. Semua perintah Tuhan yang ada di dalam pengajaran nabi-nabi itu dilanggar oleh orang Kristen. Semuanya. Sekali lagi saya katakan, semua perintah Tuhan yang ada dalam pengajaran nabi-nabi dilanggar oleh orang Kristen. Karena memang Kristen itu bukan pengikutnya para nabi. Kristen itu ajaran yang bersumber dari Yunani yang kemudian menggunakan kitabnya orang Yahudi sebagai tameng. Gitu loh. Jadi kalau Anda mengatakan, buktikan kalau
Yesus itu bukan manusia loh. Yesus sendiri yang telah membuktikan dirinya bukan Tuhan kok. Buktikan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Yesus sendiri yang membuktikan dirinya bukan Tuhan. Gimana ceritanya? Iya toh? Yesus berdoa. Apakah itu dia membuktikan bahwa dirinya Tuhan? Tidak. Yesus berdoa itu untuk membuktikan bahwa dirinya bukan Tuhan. Kalian aja yang menuhankannya. Yesus sibuk mengajarkan kalau Tuhan yang benar itu adalah Dia yang ada di langit. Jadi gini saudara, kan saya sudah berkali-kali untuk menjawab Allah Tritunggal, berarti Allah Tritunggal Anda belum paham. Ya wajarlah kalau Anda belum paham karena tidak satu keyakinan dengan saya. Kalau saya kan paham tentang Allah Tritunggal. Apa itu Allah Tritunggal? Yaitu Bapa yang besar dengan anaknya yang tunggal Yesus dan Roh Kudus. Jadi saudara sudah lari jauh dari topik kita, lari jauh. Jadi saudara tidak usah banyak kutip. Ya memang Tuhan Yesus adalah makhluk yang lemah. Nah, kenapa saya mengatakan makhluk yang lemah? Karena disalib karena orang-orang Farisi, yaitu orang-orang Farisi. Ini saya masuk dalam Injil, Taurat, saya masuk ya bro. Karena bronya yang mengajak saya untuk masuk dalam Taurat. Jadi gini bro, dalam firman Tuhan sudah mengatakan demikian, bahwa akulah gembala yang baik yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Sebab aku berkenan kepada domba-dombanya dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku juga mengenal aku. Itu Tuhan saya, Yesus. Saudara, itu Yesus. Kalau kita kutip dalam dalam Yohanes 10 ayat 11. Jadi itu supaya saudara juga belajar tentang kitab saya. Tapi kalau kitab saudara saya tidak bisa belajar karena bahasanya bahasa Arab. Jadi saya belum bertanya tentang hal kitabnya saudara ya. Tentunya kita berbeda. Ya berbeda kan, kita kan berbeda keyakinan. Gitu saudara. Jadi kesimpulannya kita harus sesuai perjanjian di atas. Jangan kita mengutip yang lain, membahas yang lain, dan lari jauh dari yang lain. Jadi itu berbeda saudara, berbeda sekali. Jadi kalau kita ngutip, ya pakai akal sehat lah. Kita itu mengutip sesuai akal sehat. Tapi kalau untuk menjatuhkan, saya juga bisa menjatuhkan saudara. Iya kan? Tapi saya tidak mau menjatuhkan saudara karena dalam firman Tuhan 1 Yohanes 4 sudah mengatakan demikian. Kasihilah musuhmu. Barang siapa yang tidak mengasihi musuhnya, maka ialah sama dengan sia-sia. Kasihilah saudaramu yang kelihatan, dan barang siapa yang tidak kasih saudara yang kelihatan, ia tidak mengasihi saya yang tidak kelihatan. Jadi saudara harus tahu bahwa jangan hanya mengutip satu firman, jadi mengingkari semua firman-firman yang ada di situ. Jadi saudara bersyukur karena kitab saudara bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bersyukur sekali saudara ya. Terima kasih atas pemahamannya dan semuanya. Berarti Tuhan saudara itu Tuhan yang lemah, kan gitu, ya kan? Kan Yesus Tuhan saudara dan Yesus adalah makhluk. Berarti saudara menuhankan makhluk yang lemah lagi. Benar nggak? Jadi mohon maaf saja saudara. Saudara mungkin ya kalau masuk di ranahnya saya, pasti saudara tidak percaya dan tidak percaya. Pasti saudara tidak percaya dan tidak percaya. Karena itu bukan ranahnya saudara. Bukan kepercayaan saudara. Kalau kepercayaan saudara berbeda, tentu ya berbeda dengan kepercayaan saya. Yesus sangat juru selamat buat umat Kristen, maka dialah memberikan nyawanya. Nah, contohnya bahwa dia lemah karena dia mati di atas kayu salib. Tapi bukan berarti dia sepenuhnya lemah karena manusia biasa, tapi dia juga adalah
juru selamat. Untuk memenuhi nubuatan-nubuatan para nabi dahulu, Nabi Yesaya dan juga Nabi Musa, nubuatan-nubuatan itu. Jadi saudara, setiap nubuatan itu pasti setiap nabi hadir, pasti ada nubuatan. Tapi kalau tidak ada nubuatan, maka itu bukan nabi, tapi itu hanya palsuan-palsuan. Tapi karena sesuai nubuatan-nubuatan yang sudah tercatat dalam Alkitab dan sudah sesuai dalam sejarahnya, sehingga bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat bagi kami. Ya benar, kalau saudara menafsirkan lemah, ya benar lemah. Karena Tuhan, karena Yesus sebagai utusan untuk menjadi penolong bagi umat Kristen. Sebenarnya bagi umat seluruh dunia. Cumanya karena kita berbeda pemahaman, berbeda iman, jadi sehingga kita saling tuduh-menuduh antara satu sama lain. Itu kesalahan kita, saudara. Jadi saya belum bertanya, tapi sekarang saya bertanya, kenapa sih dalam kitab saudara bilangnya kan kalau Tuhan benar ada, kenapa sih sistemnya harus pakai kekerasan di teman-teman kita itu? Kenapa harus pakai memukul satu sama lain? Kalau lihat orang yang berbeda keyakinan, itu kafir, ini kafir. Apakah nggak ada kebenaran yang ada dalam kitab saudara bahwa untuk tidak melakukan hal-hal sesuatu yang seperti itu? Coba dijawab, saudara. Kan dari awal saya sudah katakan bahwa pijakan iman yang benar itu adalah akal, ya toh? Nah, sekarang Anda menyatakan iman saudara, ya itu kan iman saudara, itu hak Anda, tidak ada larangan. Tapi saya juga punya hak untuk mengatakan itu. Nah, bagaimana dengan pernyataan saya bahwa Anda menyembah makhluk, Anda menyembah sosok yang lemah? Salah nggak kalau saya mengatakan itu menurut saudara? Yang Anda maksud kitab saudara itu adalah kitabnya orang Yahudi. Kitab saudara kan gospel. Jadi umat Islam itu tidak ada yang menyembah makhluk. Kami menyembah Hasem, kami menyembah Allah, iya toh? Dan Anda tidak bisa memaksakan pemahaman saudara tentang Islam. Kalau Anda kan nyata, Anda menyembah manusia, Anda menyembah Yesus, dan Yesus itu lemah. Berarti tidak salah ketika saya mengatakan Anda menyembah manusia, Anda menyembah makhluk yang lemah, Anda menyembah makhluk yang mati dibunuh oleh tentara Romawi. Udah selesai. Apakah menurut Anda itu salah? Tidak, bukan? Nah, sekarang jangan Anda dudukkan ke sembahan saya. Sembahan saya itu Hasem, Allah. Itu yang perlu Anda paham. Kami tidak menyembah makhluk. Makhluk itu ciptaan. Tidak mungkin Islam mana yang menyembah makhluk, gak ada. Kalau Kristen jelas menyembah Yesus, dan Yesus itu adalah makhluk. Berarti sama juga kalau pemahaman saya, berarti kan saudara juga menyembah makhluk, menyembah sosok yang yang tidak sesuai dalam Tuhan. Kan saudara juga kan itu sama kalau pemikiran kita seperti itu. Ya itu ada kaitannya sama. Pasti Anda juga kan menyembah makhluk. Iya kan? Tapi kalau kita soal menyembah Tuhan tentunya berbeda. Menyembah Tuhan itu maka dalam kitab Kejadian Keluaran 20 mengatakan demikian. Barang siapa yang menyembah, saya kasih penjelasan, barang siapa yang menyembah patung atau maka itu dalam kitab saya tidak diperbolehkan untuk menyembah patung dan lain sebagainya. Jadi saudara juga kan menyembah makhluk, ya kan? Jadi nabi atau utusan yang diutus oleh Tuhan yang Maha Kuasa, jadi tentu harus kita percaya, yakini bahwa itu adalah benar-benar sejatinya Tuhan yang diberikan kuasa kepada dia.
Jadi saudara tidak boleh menafsirkan yang berbeda, tidak boleh menafsirkan yang berbeda kan? Iya kan? Kalau kita menafsirkan yang berbeda itu kan salah. Itu salah sekali kan? Jadi kita harus pahami masing-masing kitab kita masing-masing. Pahami supaya kita jangan ada salah paham antara kita. Dari dulu saya mau bertanya, cumanya gini saudara. Kalau saya bertanya, kamu nggak jawab. Saya bertanya, kamu nggak jawab. Terus hanya sasarannya kepada Tuhan saya yang kamu tanya terus. Ya boleh kamu tanya. Kalau kamu ingin tahu, ayo datang di saya, belajar sama-sama supaya kita tahu tentang firman Tuhan. Kalau saya, ya bukan bahasa menyerang, menjelaskan, menerangkan, meluruskan itu biasa. Ya namanya kita saudara bukan? Jadi kita saling meluruskan. Kalau Anda tidak terima ya nggak apa-apa. Kalau terima ya alhamdulillah kan gitu. Yang pasti yang Anda imani kan menurut pemahaman saya, dan pasti Anda pun akan mengiyakan. Cuman karena Anda sudah dibalut oleh percaya, ya asal percaya, maka Anda mengatakan itu iman saya kan gitu. Ketika saya mengatakan apakah itu terbukti bahwa Anda menyembah Yesus, berarti Anda menyembah Tuhan yang lemah, menyembah makhluk. Nah, ya kan? Akal Anda mengatakan iya, tapi iman Anda menolak. Nah sekarang mana yang benar? Yesus itu Tuhan atau Yesus itu makhluk? Menurut Anda. Nah, iman Anda mengatakan dia itu Tuhan. Menurut akal Anda dia itu manusia. Apa pembuktiannya kemudian? Kita lihat, oh Yesus itu ternyata makhluk. Nah sekarang mana yang benar? Akal atau iman Anda? Makanya dari awal saya katakan, filter untuk menentukan sebuah kebenaran itu adalah akal, bukan hati. Seperti itu Bang. Memang berbeda keyakinan itu wajar-wajar saja. Pemahamannya kan tentang siapa nabi kita, siapa kepercayaan kita, itulah yang kita percayakan. Nah, jadi tidak boleh kita menyerang pemahaman orang lain, kita menyerang tentang kitab orang lain, menyerang tentang keyakinan orang lain, itu tidak boleh. Nah, kalau kita menyerang itu salah sekali. Kesalahannya bagaimana? Karena kita harus berpikir dulu, koreksi apakah benar atau tidak. Kita tidak boleh pakai emosi. Nah, Yesus tidak ada yang membantah juga bagi umat Kristen. Iya kan? Yesus tidak ada yang membantah. Karena Yesus adalah benar-benar juru selamat kami. Kan dialah yang akhir dan dialah yang pertama dan yang akhir. Jadi tidak boleh kami bantai bahwa Yesus tidak adalah juru selamat kami. Ya, jadi gini, sekarang tinggal iman saudara. Kalau iman saudara tak goyah, keyakinan saudara, ayo tetap yakini. Tapi keyakinan saya tak goyah, iman saya tak goyah, tetap saya yakini bahwa Yesus adalah juru selamat. Itulah kita manusia pasti berbeda. Makhluk itu pasti berbeda. Jadi maksudnya psikologis itu pasti berbeda saudara. Kalau saya, ya bukan bahasa menyerang, menjelaskan, menerangkan, meluruskan itu biasa. Ya namanya kita saudara bukan? Jadi kita saling meluruskan. Kalau Anda tidak terima ya nggak apa-apa. Kalau terima ya alhamdulillah kan gitu. Yang pasti yang Anda imani kan menurut pemahaman saya, dan pasti Anda pun akan mengiyakan. Cuman karena Anda sudah dibalut oleh percaya, ya asal percaya, maka Anda mengatakan itu iman saya kan gitu. Ketika saya mengatakan apakah itu terbukti bahwa Anda menyembah Yesus, berarti Anda menyembah Tuhan yang lemah, menyembah makhluk. Nah, ya kan? Akal Anda mengatakan iya, tapi iman Anda menolak. Nah sekarang mana yang benar? Yesus itu Tuhan atau Yesus itu makhluk? Menurut Anda. Nah, iman Anda mengatakan dia itu Tuhan. Menurut akal Anda dia itu manusia. Apa pembuktiannya kemudian? Kita lihat, oh Yesus itu ternyata makhluk. Nah sekarang mana yang benar? Akal atau iman Anda? Makanya dari awal saya katakan, filter untuk menentukan sebuah kebenaran itu adalah akal, bukan hati. Seperti itu Bang. Saya bertanya kepada Anda. Ini saya bertanya terlebih dahulu kepada Anda supaya Anda tahu, ya kan?
Kan iman Anda kan berbeda dengan iman saya. Ketika Anda beriman, pasti imannya terhadap Tuhan. Nah, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Sang Pengasih kan. Jika kalau kita tidak lakukan kasih, maka sama dengan bohong. Itu tidak melakukan kasih, sama dengan bohong. Kan saya sudah berulang-ulang saya kutip ayatnya yang bagaimana, tetap aja saudara kan tidak paham, karena hanya ya pikirannya yang penting menyerang dulu. Menyerang, yes, oke, silakan menyerang. Saya juga kan tak goyah, karena kita dalam beriman pasti berbeda-beda. Iman saudara berbeda, dan saudara juga yang iman itu tentunya beda, ya kan? Jadi wajar-wajarlah. Wajar-wajarlah kalau saudara makanya kita saling mengajak, jangan marah, jangan saling menjatuhkan, tapi berdiskusi dengan baik, berdiskusi sesuai dialog, sesuai topiknya gitu kan. Daripada kita berdiskusi yang nggak bermanfaat, itu sama dengan menjatuhkan. Ini bukan politisi, kita ini adalah orang yang percaya Tuhan. Jadi kita tidak ada unsur politisinya di sini, iya kan? Jadi kita harus menjadi orang yang percaya, yakin bahwa Tuhan itu, saya mengajarkan ini, saya tetap lakukan yang ini. Nah, iya kan? Kalau Tuhan kita itu berbeda, wajar. Karena kita bukan satu iman, berbeda. Kecuali kalau orang Kristen yang mengatakan, oh ini, oh ini salah, baru saya membantah saudara. Iya kan? Karena itu sesama iman saya. Kan saya cuma menjelaskan bagaimana kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Iya kan? Tentunya dalam kepercayaan saudara tentang Nabi Muhammad, yaitu berbeda dengan saya. Iya kan? Itu kan saudara yang menjelaskan, saudara yang melakukan, semuanya kan kembali pada saudara sendiri. Yang mengatakan saudara, yang menjelaskan saudara. Bilangnya ada unsur kebencian, bilangnya ada unsur ini itu kan, itu saudara sendiri. Jadi tidak boleh kita menghakimi satu sama lain saudara. Kalau kamu masih memiliki Tuhan, maka tidak boleh melakukan unsur-unsur kebencian dan lain sebagainya. Bukan hanya itu aja saudara, iman itu sia-sia ketika kita melakukan unsur-unsur yang tidak sepandang dengan keimanan, tidak sesuai kehendaknya. Iya kan? Kan saudara kan mengatakan ada rasa kebencian dan dari Kristen ini itu kan. Sementara dalam pendidikan kekristenan tidak ada yang istilahnya benci saudaranya. Kami juga diajarkan jangan menghakimi sesama manusiamu. Kalau ada yang menghakimi sesama manusianya, maka itu akan dihakimi di akhir hayatnya nanti. Nah, orang yang takut berdosa pasti tidak akan menghakimi sesama manusianya. Jadi kan saya hanya berdasarkan penjelasan saudara itu mereka melakukan kebencian begini. Tidak, justru dari tadi kami tidak pernah tanya, dari tadi saya tidak pernah tanya tentang Al-Quran. Saya hanya memberikan pencerahan terus menerus dari tadi. Karena apa? Saya takut dianggap itu sebuah kesalahan, unsur yang melakukan kesalahan. Tidak. Jadi gini saudara, kita pahami kitab kita masing-masing sebagai umat manusia pasti memang berbeda. Tolong pahami kitab Anda, pahami kitab-kitab saudara, ya kan? Supaya kita menjadi orang yang baik di muka bumi ini. Kita mati, setelah kita mati nggak ada lagi yang dibangga-banggakan, iya kan?
Nah, kalau kita melakukan hal-hal jahat, maka kita pasti dihukum nanti di akhirat. Iya kan, bro? Iya, dan selama kita diskusi, saya rasa tidak ada yang masalah di sini. Saya mengatakan sesuatu yang berdasarkan atas penjelasan saudara. Saudara menyembah Yesus. Yesus itu adalah manusia. Manusia tentu memiliki kelemahan. Fakta Yesus itu lemah, bahkan dibunuh oleh manusia, iya kan? Nah, ketika saya mengatakan Anda menyembah sosok yang lemah, itu tidak bisa disalahkan, karena itu sesuai dengan fakta. Anda menyembah makhluk itu nggak bisa disalahkan, karena memang faktanya seperti itu. Tapi kalau Anda kemudian mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya itu silakan aja, itu hak Anda. Saya tidak pernah melarang. Cuman kembali kepada topik pembahasan awal, bahwa Tuhan itu mustahil lemah. Tuhan itu maha kuasa dan tidak akan mungkin berubah menjadi lemah. Nah, pada kenyataannya Anda menyembah sosok yang lemah, Anda menyembah makhluk. Nah, itu adalah hak Anda. Ya, silakan dengan iman Anda, saya dengan iman saya. Tapi saya juga punya hak berkata bahwa Tuhan Anda itu adalah makhluk. Karena Yesus itu nyata adalah makhluk. Tuhan Anda adalah manusia. Karena Yesus itu adalah nyata manusia. Anda jangan tersakiti, jangan merasa diserang. Bukan diserang itu, karena itu memang fakta. Itu fakta. Saya membicarakan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Kalau Anda tersakiti, berarti ada yang tidak beres dengan iman Anda. Seperti itu. Makanya saya katakan tadi, filter utama ya menentukan sebuah kebenaran itu adalah akal, bukan iman. Kalau iman begini jadinya, Anda akan merasa diserang karena iman Anda bertolak belakang dengan akal Anda. Seperti itu, kawan. Iya, saya paham maksud saudara. Memberikan buah yang segar. Buah apa itu? Buah kebenaran, bukan? Nah, sekarang ketika saya menyentuh sedikit iman Anda, ya, pasti Anda akan menjelaskan dengan asumsi. Pasti menjelaskan Anda itu dengan asumsi. Itu pasti. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan Anda memberikan buah segar kalau hal yang Anda ajarkan itu bukan dari Tuhan? Contoh, ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu ajaran dari mana? Siapa yang mengajarkan saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Nah, pasti berasumsi. Nah, dengan asumsi itu kemudian Anda sajikan, ini loh buah yang segar. Nggak bisa. Asumsi itu bukan buah yang segar. Asumsi itu adalah apa yang diajarkan oleh utusan Tuhan. Yesus kan utusan Tuhan. Apa yang diajarkan Yesus tentang dirinya? Ada dia mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan? Kan tidak. Nah, sekarang Anda mengatakan buah yang segar. Buah apa yang Anda maksud segar itu? Ayo, buah apa yang Anda maksud segar itu? Oh, menuhankan makhluk, menuhankan Yesus. Oh, itu bukan buah segar itu, bukan. Malah cenderung kepada apa yang diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa? Karena siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ayo. Pasti Anda mau berasumsi berdasarkan iman, tidak berdasarkan akal. Seperti itu, saudaraku. Ya, berarti kalau Anda mengatakan kita melakukan perbuatan jahat di muka bumi ini akan mendapat imbalan siksaan nanti di akhirat, berarti Anda tidak mengakui Yesus itu datang sebagai penebus dosa. Itu juga melanggar melanggar ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen itu kan dosa mereka itu sudah ditebus, kan gitu. Tapi itu kan hak Anda ya. Kalau misalnya Anda mengatakan seperti pengajaran Islam bahwa seluruh perbuatan itu akan mendapatkan imbalannya di akhirat, berarti ya itu adalah satu kemajuan. Iya kan, saudara? Kan saudara itu sebenarnya belajarlah kitab saudara. Kalau memang kitab saudara tidak ada ajaran tentang Yesus, ya belajarlah kitab Anda sendiri. Kami tidak memaksa. Kami tidak pernah ada istilahnya harus belajar kitab ini, enggak pernah itu. Jadi gini, saudara, hanya saudara saja yang menyerang kiri kanan, hanya saudara saja yang menyerang itu ini, kan itu enggak wajar itu. Yang wajar itu ketika kita memberikan penjelasan-penjelasan yang detail, yang benar dan baik, efektif dan juga tepat. Percuma kita sebagai orang-orang yang punya Tuhan tapi tidak melakukan yang benar, itu salah. Kita kan harus menjawab
pertanyaan saudara, kita kan harus menjawab bantahan saudara. Iya kan? Kalau kita tidak menjawab itu salah. Iya kan? Nasihat ini cocoknya Anda katakan kepada teman-teman Kristen yang suka menghujat. Kalau kami umat Islam tidak suka menghujat itu. Coba Anda dengarkan VN Ferguson itu. Dengarkan aja. Nasihati dia. Kalau kami itu, semua pernyataan-pernyataan kami itu pasti akan sesuai dengan kaidah-kaidah akhlak yang baik. Ya. Kalau saya katakan kebencian loh, itu fakta. Hanya Anda mungkin yang nggak benci, tapi yang lainnya itu benci. Itu nggak bisa Anda pungkiri. Itu kenyataan yang sangat menyakitkan. Perasaan saya tidak pernah menyerang Anda. Ya, ini kan kita diskusi. Diskusi itu selayaknya manusia, makhluk sosial ya, berinteraksi ya kan, merespon dari satu pernyataan ke pernyataan yang lain. Kok Anda merasa diserang ya? Saya nyerang apa kira-kira? Kita istirahat dulu saudara, nanti kalau ada waktu lagi kita lanjutkan supaya kita mendinginkan pemahaman kita agar pemahaman yang lebih bagus, kita bisa berdialog lagi yang lebih bagus tentang teologi kan. Percuma kalau kita dialog tentang teologi lalu kita membawa ke ranah yang tidak benar, itu kan salah. Jadi ayo kita istirahat, saya istirahat dulu, kalau kalian lanjut ya lanjut aja. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Oke, silakan Saudara Philips ya. Saya minta maaf kalau Anda merasa diserang. Mungkin menurut saudara diserang itu oleh karena penjelasan saya nabrak kepada akal dan iman saudara. Untuk itu saya minta maaf. Memang saya orangnya seperti ini. Ketika saya berdialog atau berdiskusi atau berdebat, saya mengedepankan akal daripada yang tidak masuk akal. Seperti itu. Oke, silakan istirahat.